Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And Bitcoin Update hari ini sekalian saya tambahin untuk Ethereum ya teman-teman sekalian. Dan nanti ada update sedikit seputar Bitcoin dominance ya. Belum tahu sih sebenarnya mau pilih altcoin apa yang kita review ya teman-teman. Tapi ada satu yang di request sama teman-teman dan ini juga cukup menarik, yaitu Celestia. Belum begitu jalan, so ya perhaps saya akan tambahin ya Bitcoin, Ethereum, dan Celestia. Nextnya apa? Nanti saya lihat dari komen teman-teman aja di kolom komen. Tapi jangan tanya saya soal H-bar ya, karena H-barnya udah pumping teman-teman sekalian. Saya ada review sedikit rupanya H-bar, just to make sure kalau kalian ikut memperhatikan ya. Jadi salah satu live streaming saya pernah ada bahas seputar H-bar, dimana possibility-nya kita ngelihat ini overall adalah ABC corrective wave. Jadi kita ngomongin soal skenario terburuk dan skenario terbaik ya. Review sedikit, rupanya H-bar itu si wave-nya mentok ya, cuman kayak fake out doang dari previous OB, and then we have another successful rebound atau rally. Ya of course nggak sampai dengan ekspektasi, tapi overall idenya adalah ABC-nya itu yang utama teman-teman. Dan ini ternyata jadi running flat. Anda dapatkan first wave, which means akan ada second wave, nanti bisa di follow up lagi ya. Tapi saya nggak bahas itu dulu karena H-bar udah rally, teman-teman holders pasti udah happy ya. Pertimbangkan lah untuk taking profit ya. Ingat, jangan terlalu cinta sama koinnya ya, tapi fokus utamanya adalah preserve capital kamu. Jadi kalau kamu capitalnya udah gain ya bagus ya, coba untuk di secure lah sebagian dari profit yang kamu udah hasilkan, kira-kira begitu. And next one ya, kita harus bahas dari Bitcoinnya dulu ya teman-teman sekalian. Bitcoin on the weekly basis closingnya bagus, weekly imbalance sudah mulai terkonfirmasi, target point target level ya dari 95.000 saya rasa masih bisa tercapai as long dia mempertahankan structure bullish-nya. Dan teman-teman di sini kalau kita lihat on the daily basis ya, Bitcoin itu kan creating higher low terus nih secara day to day candle ya, dan ini adalah lowest point terakhirnya pada daily candle yang terbentuk di hari Rabu minggu lalu. Ya so far sih kita nggak ada breakdown di bawah itu, artinya inside bar itu memiliki kondisi kecenderungan untuk continuation. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada inside bar terbentuk, ya there's a big possibility continuation bisa berlanjut. Kayak di sini misalnya contoh ini sell signal, kalau di sini inside bar in trend itu sama dengan continuation. Penjelasannya kayak begitu. Ya ini banyak yang bahas dan ya teman-teman tinggal coba pelajarin lebih lanjut aja ya. Kalau inside bar terbentuk ya artinya market itu pada dasarnya sedang konsolidasi di dalam. Jadi ya kita tinggal tunggu aja mau di bawah retrace dulu atau di bawah langsung naik ke atas. Ya dua-duanya I think cukup baik ya. In the end market still bullish, kalaupun dia harus pullback ya, pullback itu untuk koreksi dan mungkin ngejemput kayak area-area misalnya exponential moving average 21 yang posisinya udah overextend, atau mungkin misalnya teman-teman lihat wah ini RSI-nya udah overbought nih ya kan, atau misalnya wah ini MACD-nya juga sama nih udah overbought, tinggal tunggu crossing ke bawah doang. Atau misalnya lihat lagi dari, wah ini stokastik RSI-nya nih udah berpotongan nih, harusnya turun dulu nih, netral dulu. Ya, in the end, antara marketnya cuma konsolidasi pun itu bisa tercover atau mengcover, merebalancing kembali situasi pada indikator-indikator tadi, gitu kan. Tapi in the end ya, saya sih berpikir teman-teman yang namanya kita ngelihat bull market dalam keadaan rally, akan sangat wajar kalau kita ketemu situasi-situasi di mana dia relatif ada proses yang namanya koreksi dulu. Jadi kalau acuannya sama nih kayak situasi di tahun 2020 ya ini sama up only gitu kan. Tapi kita lihat ya day to day basisnya ada tuh momen-momen dia minus koreksi 7%, di sini juga dia turun by 9% gitu kan dalam 1 atau 2 hari. Di sini bahkan udah naik kenceng-kenceng tiba-tiba dia turun tuh berapa persen ya, 17% dalam waktu hanya 2 hari. Jadi kalau misalkan situasi sekarang juga nanti ya tiba-tiba kita ngelihat ada koreksi, ya nggak perlu panik yang gimana banget. Intinya koreksi itu adalah hal yang wajar untuk pembentukan struktur yang lebih
bagus atau pembentukan struktur yang lebih solid, kira-kira begitu. Oke, on the daily, tadi daily perspektif kayak gitu. Kalau kalian lihat dari hourly-nya, sebenarnya ini big swing-nya ya. Jadi dari bawah ke atas ini yang bikin inside bar nih di pergerakan time frame daily. Tapi kalau di hourly-nya kan, ya kita bisa lihat gitu kan, ada orang yang mungkin baru masuk ke market, patokannya dia ngelihat chartnya 15 menit gitu. Jadi dia lihat kayak ayunan-ayunannya ya kan, proses dimana dia nanjaknya seperti apa. Kemudian kita bisa lihat, oh ini di sini retracement nih, retrace, habis itu naik lagi, dibanting turun, mengalami inducement, dia rebound lagi ya, karena memang technically di daily-nya kita cuma konsolidasi, tapi kalau di time frame kecilnya memang ada ceritanya gitu ya, ada proses bermain naik dan turunnya. Dan apa yang terjadi hari ini, Bitcoin itu hanya mengalami inducement aja untuk internal structure, dan testingnya sampai ke 79% retracement, holding dengan bagus, dapat reaksi bagus, langsung mantul ya, slightly higher high tapi belum buy body, jadi ya sebenarnya kurang begitu kuat ya. Tapi in the end ini higher high tetap higher high gitu. Kita udah ngelihat dia secara konsisten mampu menciptakan higher high terus menerus, dan hopefully ini bisa menjadi positive sign kalau inside bar ini memang artinya untuk continuation ya, kira-kira begitu. So for Bitcoin ya, I think overall we're still bullish. Yang penting teman-teman harus perhatikan ya, jangan sampai Bitcoin nge-break dari low point-nya untuk saat ini di kisaran 88.800. Jadi kalau dia bisa bertahan atau survive di atas level itu, I believe Bitcoin can still have a good rally dan bahkan bisa create ATH baru gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, I'm gonna give you guys an update on Ethereum. So far, Ethereum pergerakannya cukup baik sekali. Saya tadi ada pembahasan sedikit, ini harusnya bisa jadi new range ya on Ethereum dengan ekspektasi 2.850 sebagai batas bawah dan targetnya adalah $4.000. Kalau kita lihat dari perspektif daily, seandainya kita mengalami koreksi lebih lanjut, ya saya pikir 2.850 bisa jadi area yang bagus ya untuk start bid atau mencari opportunity untuk nambah barang gitu loh. One of the thing yang buat saya cukup confident on Ethereum adalah XRP dan Cardano-nya udah jalan gitu. Jadi XRP, Cardano dia jalan ya. Dan ada beberapa koin-koin lainnya ya yang kita ngeliat dia mengalami rally cukup signifikan. We have Theta here. Theta ya, here we go ya, Theta teman-teman. Kemudian kita punya what else? Starknet ya, I believe today lagi coba untuk make a move after dia flipping area-area tertentu. Jadi ya kita bisa lihat ya, banyak token-token yang lagi mencoba untuk mengalami rally, termasuk H-bar salah satunya yang lagi gila-gilanya teman-teman, dan mungkin menyusul yang lain ya, kayak Katizen di sini juga jalan. Nah, itu artinya apa? Ethereum dengan kapitulasi besar, dengan market cap besarnya, dan juga kita tahu di sini ya one of the important ETF ya yang ada pada market crypto. Harusnya ini udah tinggal bersabar aja ya sampai akhirnya Ethereum kembali dapat money flow. Yang pasti kalau misalkan nanti suatu saat Bitcoin dominance-nya rontok, ya Ethereum dominance harusnya naik. Dan ketika itu naik, Ethereum-nya nggak mungkin nggak naik. Ethereum-nya big possibility-nya juga tetap akan ikut naik. So for now, ya, I believe it's just a matter of time. Mungkin kita perlu dia testing sampai ke EMA21 dulu, konsolidasi dulu, baru kemudian once the price ready, ya dia start rebound atau start rally. Mudah-mudahan teman-teman. Sementara itu idea yang saya bisa lihat ya pada pergerakan di Ethereum. Kalau lihat dari lower time frame-nya sih masih oke sih nih ya. Malah kita lagi dalam keadaan terkonsolidasi. Kalau memang terkonsolidasi di sini disambut dengan dia breakout dari kondisi ini, saya rasa Ethereum bisa lah ya nerusin penguatannya, dan mungkin kita bisa testing sampai ke level $3.500 dalam waktu yang relatif singkat, kira-kira begitu. And last but not least, seperti yang saya tadi sampaikan teman-teman, ini sebenarnya baru banget tadi kita bahas ya, dan aku lumayan kurang fair ya sebenarnya kalau bisa kita bahas, tapi ya it's okay ya, namanya opportunity, kita bahas sama-sama biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. In the end gini guys,
Saya ingat banget kemarin ya, ada orang yang bilang kan Celestia supply-nya udah keluar 100%. Ternyata pas dicek, mana 100% ya, cuma 40% gitu. Tapi memang in the end, tidak bisa dipungkiri, Celestia itu terkonsolidasi dengan baik. Ya, setelah dia mengalami tekanan jual yang lumayan agresif, finally dia start konsolidasi. Dan dari yang saya pelajarin, konsolidasi itu bisa berarti merupakan proses akumulasi. Kalau kita bilang dia distribusi, saya rasa kurang begitu yakin ya kalau kita bilang ini sebagai proses distribusi. Sebab apa? Sebab distribusi itu harusnya kecenderungan membuat marketnya ya kalau kita ngomong distribusi udah pasti turun lah ya. Tapi siapa pula ya whales yang mungkin pegang barang dalam kondisi cukup banyak dan memilih untuk menjual di kisaran range area ini? Ya, faktanya adalah harganya dipertahankan gitu kan. Harganya dipertahankan dengan cukup baik. Anda mungkin bisa noticing kalau bagaimana kalau ini dianggap sebagai inverted head and shoulders? Bisa. Tapi at the same time, if you take a look here, this is what I believe ya teman-teman sekalian. Ini terakumulasi untuk apa? Untuk potensi dia breakout dan kembali rally gitu. Pertimbangannya apa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena kalau kita lihat keseluruhan, kita kembali ke perspektif time frame yang lebih besar ya. Dari bawah ke atas ini, kalau kita pakai Fibonacci, ini jatuhnya kita tuh lagi deket banget dengan 62%. Bahkan bisa dibilang dia konsolidasi tuh di atas 50% gitu. Dan itu artinya kalau kita berkaca pada situasi-situasi seperti Sui misalkan. Sui juga awalnya seperti itu ya. Artinya kamu lihat dia naik dulu, dia turun, ya kan, cukup lama, dan setelah itu barulah ya kita ngelihat dia mengalami rally gitu. Di sini juga sama kejadiannya. Oke, ketika dia udah berhasil ciptakan high point baru, Sui itu ngalamin yang namanya pullback dulu tuh, up to 79%. Baru kemudian kita ngelihat dia rally. Di sini ketahan dan dia kembali rally. Jadi kalau kita balik ke situasi di Celestia, andaikan ya pertimbangan kamu, kita lihat overall dia naik dari sini, kemudian dia mengalami turun dan sekarang mulai terkonsolidasi. Ya buat saya ini adalah potensi untuk dia dalam proses reakumulasi. Itu yang saya lihat dan memiliki potensi lah untuk dia minimal ya rebound gitu ya teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan sih bisa terrealisasi dan semoga saja tepat ya dalam artian di sini kalau ini adalah proses benar-benar proses reakumulasinya. Jadi kita bisa manfaatkan kondisi ini untuk hold di spot dalam kondisi yang relatif cukup murah mungkin untuk Celestia dibanding teman-teman yang nggak tahu ya, mungkin FOMO beli di harga 15 atau bahkan di atasnya. Kira-kira begitu. Downside risk-nya adalah yang penting Celestia nggak break dari previous low point aja. Jadi kalau misalnya dia pertahan dari low point ini dan ini, I think Celestia can have a good possibility untuk dia kembali rebound. Itu dari saya. Okay? So that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for paying attention. See you guys again very soon di altcoins update dan Bitcoin update berikutnya. So God bless to everyone. Have a nice day guys. Cheers and bye-bye guys.